Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra. Saya dari Universitas Samudra. Di sini saya ingin berbagi pemahaman ya, karena di sini sebelumnya saya mohon maaf dengan video ala sederhananya ini. Di sini saya ingin berbagi tentang materi pada mata kuliah pengantar material konstruksi yang dosen pengampunya itu Ibu Gali Wulandari Subagyo dari Universitas Pembangunan Jaya. Jadi intinya apa yang mungkin nanti saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi di sini bisa kita diskusikan nanti di kolom komentar. Jadi nanti apa yang mungkin teman-teman rasa tidak mengetahui, karena di video ini saya tidak menampilkan beberapa sumber ataupun PowerPoint ya yang bisa teman-teman ketahui gitu. Intinya apa yang mungkin teman-teman mengganjal ketika melihat video ini dari materi yang saya sampaikan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, di pengantar material konstruksi ini saya ingin menjelaskan yang mungkin sering kita lihat di dalam kita melihat pembangunan sebuah konstruksi. Konstruksi itu bisa jalan, bangunan gedung, ataupun hal-hal terkait di bangunan sipil ya. Bisa juga di bangunan laut, bangunan air seperti bendungan, pelabuhan dan lain semacamnya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan hal-hal di materi pengantar material konstruksi ini. Oke, yang pertama itu ada kayu. Jadi kemarin saya memang tidak masuk di mata kuliah ini, tapi saya mencoba memberikan informasi lah tentang materi ini gitu. Oke, apa sih itu kayu dan kenapa sih harus kita mempelajarinya di pengantar material konstruksi ini? Oke, sebelumnya kita flashback dulu sebelum zaman teknologi maju. Bangunan yang kita ketahui dahulu kalanya itu terbuat dari konstruksi kayu, dan sampai hari ini juga kayu masih ada yang memang masih diminati gitu. Namun dengan seiringnya waktu mungkin ada pengganti kayu, nanti itu akan kita bahas sebelumnya. Oke, kayu apa sih gitu? Kayu merupakan bahan yang ramah lingkungan karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Artinya di situ ada reboisasi gitu kan. Ketika kita mengambil kayu itu pasti adanya penanaman kembali. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu lah mendefinisikan kayu. Oke, di bagian kayu ini ada bagian-bagiannya ya, seperti kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu gubal, kayu teras, hati, lingkaran tubuh, tumbuhan 1 tahun jadi kayu. Oke, mungkin teman-teman bisa dilihat referensinya, nanti saya share. Mungkin di ini aja mungkin ya, di komentar mungkin bisa juga. Oke, jenis-jenis kayu ada kayu jati. Ini jenis-jenis kayu ini mungkin yang sering kita ketahui untuk sebuah bangunan konstruksi seperti jati. Ini kayu jati ini sangat favorit ya teman-teman. Terus ada meranti. Meranti ini khasnya itu ada di Kalimantan. Nah, jadi ini kayu khas dari Kalimantan yang sering digunakan seperti membuat kusen, furnitur dan panel, mebel lah ya. Masuk ke kelas kayu menurut tingkat keawetannya. Jadi ada ya teman-teman, kelas kayu ini digunakannya itu juga ada umurnya teman-teman. Nah, jadi nggak sembarangan ya, karena kan kualitas dari kayu itu juga dari umurnya juga ditentukan. Oke, jadi itulah mungkin yang saya sampaikan di materi kayu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu agregat. Jadi pastinya di sebuah konstruksi kita membutuhkan adanya agregat. Agregat ini kita ketahui untuk orang umum itu biasanya pasir ataupun kerikil. Jadi agregat ini teman-teman juga ada agregat kasar dan agregat halus. Agregat halus itu apa? Pasir. Agregat kasar itu seperti apa? Kerikil atau batu-batuan yang lainnya. Dan di agregat ini orang sipil ataupun sebagai orang atau mahasiswa teknik sipil pasti sudah mengenal apa itu agregat. Jadi di agregat ini penting teman-teman untuk kita bahas di sebuah mata kuliah pengantar material konstruksi ini, karena di agregat ini salah satu bahan penting untuk sebuah konstruksi
ataupun sebuah pembuatan beton. Beton ini gunanya yaitu untuk memperkokoh sebuah bangunan atau sebuah konstruksi. Dan masuk kita ke semen. Nah, semen ini bahan pengikatnya teman-teman. Nah, jadi pasti dengan agregat dan semen itu komponen yang tidak bisa dipisahkan untuk sebuah bangunan. Dan di semen ini juga ada air semen. Nah, pasti kan, karena semen tidak bisa mengikat, tidak bisa bereaksi ketika tidak ada air semen ini. Jadi harus kita ketahui bahwa di air semen ini juga ada beberapa takaran-takarannya. Jadi tidak sembarangan ya teman-teman untuk kita mencampurkan semen dengan satu sak semen atau satu karung semen itu dengan air yang sedikit, dengan air yang banyak, itu sudah bisa untuk menjadikan bangunan itu kuat. Tidak, karena di air semen ini juga ada takarannya, seperti semennya, seperti agregatnya juga itu ada takarannya. Jadi nanti untuk mempersingkatnya mungkin saya bisa berbagi materinya di deskripsi ya, deskripsi di video ini. Oke, terus kita masuk ke beton segar. Jadi beton segar ini apa sih teman-teman? Jadi beton ini teman-teman pembuatannya itu yaitu dari diawali dengan agregat dan semen. Agregat ini kan tadi kan dibagi dua ya, pasir, terus kerikil, batu-batuan, dan juga dicampur semen, dicampur air, jadilah sebuah beton. Beton segar apa sih itu beton segar gitu? Oke, kita lihat dulu beton segar. Jadi beton segar itu teman-teman itu tadi ya, campurannya dari air, semen, dan agregat. Jadi beton segar itu artinya beton yang tidak mengalami kecacatan. Artinya beton ini dibuat sesuai dengan standar, dibuat sesuai dengan takaran, dan tidak akan mempengaruhi nilai kuatnya ataupun nilai yang mempengaruhi beton itu akan rusak, seperti kuat tekannya, terus kuat gesernya, susut, terus durabilitas, kropos, ataupun hal-hal yang memang akan menyebabkan beton itu akan rusak. Itulah yang dinamakan beton segar. Dibuatnya beton segar itu yaitu melalui standar atau peraturan takaran yang sudah ditetapkan gitu. Terus kita masuk ke kekuatan beton, yaitu tadi kekuatan beton ini ada sangkut pautnya yang tadi kita bahas sebelumnya, seperti agregat, air semennya itu teman-teman itu ada takarannya. Makanya jadi kekuatan beton ini maksimal dan sesuai standar. Terus untuk proses pengerjaan betonnya itu bagaimana? Ya kembali lagi tadi, proses pengerjaan beton itu menciptakan untuk akan beton segar sesuai standarnya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat video ini gitu, biar nanti kita akan diskusikan saja di kolom komentar. Jadi intinya sesuatu yang akan hasilnya sempurna pasti sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya pendahulu kita teliti buat, bukan begitu kan? Jadi kita harus mengikuti aturan, prosedur, atau standar yang sudah dilakukan pendahulu kita. Dan di sebuah konstruksi, di sebuah lingkup teknik sipil itu ada peraturan untuk kita membuat hal-hal yang berbau teknik sipil. Ada di situ peraturan undang-undangnya, terus ada peraturan yang melingkup di bangunan sipilnya ya. Ada di itu PUPR lah gitu kan. Kalau di jalan juga ada peraturannya sendiri, di bangunan gedung juga ada peraturan sendiri. Standarisasinya juga sudah diatur masing-masing setiap bangunan, dan itu juga sudah ditetapkan di peraturan ataupun di sebuah prosedur ya dari Kementerian PUPR atau yang menyangkut bangunan itu gitu. Jadi teman-teman, di sini saya tidak banyak memiliki waktu diberikan dari dosen saya, jadi saya akan memberikan materi ini di deskripsi video ini. Dan mohon maaf sekali lagi teman-teman, di materi ini saya mengambil dari informasi sumbernya dari dosen saya sendiri, pengampu saya sendiri, Ibu Gali. Jadi di sini juga saya mohon maaf apabila dengan kesederhanaan video ini
tidak bisa memberikan lebih informasi ke teman-teman. Jadi sifatnya ini sharing dan kita saling berbincang-bincang tentang ilmu di teknik sipil ini, terkhusus di mata kuliah pengantar material konstruksi. Jadi apa yang mungkin teman-teman kira tidak tahu atau teman-teman yang ingin bisa kita diskusikan, bisa di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Saya izin pamit undur diri. Kita akan bakalan ketemu lagi insya Allah, mudah-mudahan ketika waktu untuk kita bisa bertemu kembali, kenapa tidak. Saya Dian Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.